Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afif Rayhan dengan nomor BP 2101081001. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan sistem operasi. Sebelumnya saya juga sudah mencari referensi dari Spada dan juga beberapa dari internet. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi yang ada di PPT-nya atau pada PowerPoint-nya. Pengenalan sistem operasi. Di materi ini ada beberapa yang akan saya bahas, diantaranya yaitu yang pertama ada definisi sistem operasi, yang kedua ada peran sistem operasi dalam sistem komputer, yang ketiga tujuan sistem komputer, dan yang terakhir adalah sejarah perkembangan sistem operasi. OS atau Operating System merupakan program yang mengatur eksekusi program dan bertindak sebagai interface antara aplikasi dan perangkat keras. Beberapa tujuan dari sistem operasi yaitu kemudahan, efisiensi, dan kemampuan untuk berkembang. OS sebagai interface antara user dan perangkat keras berarti menyediakan mekanisme kepada end user untuk menggunakan utilitas yang disediakan. End user tidak mau tahu akan detail proses yang melibatkan komputer hardware, sehingga end user hanya berinteraksi via aplikasi-aplikasi yang disediakan. Dan ini adalah bentuk tampilan diagramnya. Kemudian kita lanjut kepada komponen sistem operasi. Di antaranya ada manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen secondary storage, dan yang terakhir ada manajemen sistem I/O. Kemudian pelayanan sistem operasi. Yang pertama ada komunikasi, yaitu pertukaran informasi dapat dilaksanakan melalui share memori atau message passing. Kemudian ada deteksi error, yaitu mempertahankan kestabilan dengan mendeteksi error pada CPU, perangkat keras memori, I/O, dan program pengguna, dan jika bisa memperbaikinya. Kemudian ada eksekusi program, maksudnya adalah meload program ke memori dan menjalankannya. Kemudian ada operasi I/O. Pengguna tidak bisa mengontrol I/O secara langsung untuk efisiensi dan keamanan. Sistem harus bisa menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi I/O. Kemudian manipulasi sistem berkas. Maksud dari manipulasi sistem berkas adalah membaca, menulis, membuat, dan menghapus file. Kemudian pelayanan sistem tambahan. Di antaranya yaitu alokasi sumber daya. Mengalokasikan sumber daya kepada beberapa pengguna atau tugas yang dijalankan pada saat yang bersamaan. Kemudian ada accounting. Menentukan berapa banyak dan berapa lama user menggunakan sumber daya sistem proteksi, seperti menjaga semua akses ke sumber daya sistem terkontrol. Kemudian kita masuk pada bagian perkembangan sistem operasi. Perkembangan sistem operasi diantaranya ada beberapa generasi, yaitu generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, dan generasi keempat. Generasi pertama yaitu pada tahun 1945 sampai tahun 1955. Generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronika sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Kemudian generasi kedua, pada tahun 1955 sampai tahun 1965. Generasi kedua memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada.
Contohnya fungsi sistem operasi ialah FMS dan IBSYS. Kemudian generasi ketiga, yaitu pada tahun 1965 sampai tahun 1980. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user, digunakan banyak pengguna sekaligus, dan multi-programming, melayani banyak program sekaligus. Kemudian generasi keempat, yaitu pada tahun 1980-an. Sistem operasi dipergunakan untuk jaringan komputer, di mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lainnya. Pada masa ini, para pengguna juga telah dinyamankan dengan graphical user interface, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman. Pada masa ini juga dimulai era komputasi terbesar, di mana komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi dipecah di banyak komputer, sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Kemudian kita masuk pada macam-macam sistem operasi. Di antaranya yang pertama ada DOS, yang kedua ada Windows, yang ketiga ada Unix, dan yang terakhir ada Macintosh. Yang pertama ada sistem operasi DOS atau Disk Operating System. Merupakan salah satu software yang termasuk dalam golongan sistem operasi. Disk Operating System dipakai pada media penyimpanan disk, baik disket maupun hard disk. Beberapa produk DOS sampai saat ini adalah yang pertama ada DOS 1.0, kemudian ada DOS 2.0, ada DOS 3.0, ada DOS 4.0, ada DOS 5.0, dan ada DOS 6.0. Selanjutnya Windows. Sistem operasi Windows pertama kali diperkenalkan tahun 1985. Semulanya, sistem operasi Windows ini diperkenalkan dengan nama Interface Manager. Pemakaian sistem operasi ini pada awalnya tidak terlalu menarik. Ini terjadi hingga diperkenalkan sistem operasi Windows versi 3.0 pada bulan Mei tahun 1990. Keunggulan Windows diantaranya yaitu yang pertama, tampilan grafik yang lebih menarik karena berbasiskan Graphical User Interface atau GUI. Yang kedua, adanya standarisasi proses, artinya pemakai akan lebih mudah menggunakannya tanpa perlu menghafal. Yang ketiga, kemudahan proses, artinya dengan memakai sistem operasi ini, suatu data dapat dipakai bersama dan dapat dipindahkan dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya dengan mudah. Yang keempat, investasi yang menarik. Artinya, semakin banyak produk software yang mendukung sistem operasi ini. Dan yang kelima, fasilitas multi-threading dan pre-emptive multitasking sehingga kinerja multitasking lebih responsif. Dengan fasilitas ini, beberapa program dapat dijalankan secara bersamaan. Kemudian ada sistem operasi mobile. Sistem operasi mobile adalah software utama yang melakukan manajemen dan kontrol terhadap hardware secara langsung, serta manajemen dan mengkontrol software-software lain sehingga software-software lain tersebut dapat bekerja. Sistem operasi mobile akan bertanggung jawab dalam mengoperasikan berbagai fungsi dan fitur yang tersedia dalam perangkat ponsel tersebut, seperti scheduling task, keyboard, WAP, email, text message, sinkronisasi dan aplikasi dan perangkat lain, memutar musik, kamera, dan mengontrol fitur-fitur lainnya. Salah satu dari sistem mobile tadi yaitu ada Android. Android dengan logo uniknya yaitu robot hijau, sebetulnya sudah ada sejak lama. Namun semenjak tahun 2009, perkembangan Android melesat dengan cepat. Mobile OS dari Google ini memberikan kebebasan yang sangat luas untuk para developer dan terintegrasi penuh dengan teknologi Google. Aplikasi-aplikasi yang tersedia untuk Android juga sudah banyak sekali sehingga pengguna Android mempunyai banyak variasi dalam menggunakan aplikasi di Android.
Dengan dukungan dari Google, si raja mesin pencarian dan periklanan digital, Android menempati posisi kedua di share mobile OS. Kemudian ada Symbian. Symbian OS adalah sistem operasi tak bebas yang dikembangkan oleh Symbian Ltd. Saat ini Symbian OS banyak telah digunakan oleh berbagai vendor produk peralatan komunikasi mobile pada berbagai jenis produk mereka yang bervariasi. Variasi dari sisi hardware ini di mana Symbian OS diimplementasi dapat dimungkinkan karena sistem operasi ini memiliki antarmuka pemrograman aplikasi atau Application Programming Interface atau API. API mendukung terhadap komunikasi dan tingkah laku yang umum pada hardware yang dapat digunakan oleh objek aplikasi lain. Hal ini dimungkinkan karena API merupakan objek antarmuka yang didefinisikan pada level aplikasi, yang berisikan prosedur dan fungsi yang mengelola atau memanggil kernel di mana sebagai penghubung antara software dan hardware. Dan yang terakhir ada Windows Mobile. Windows Mobile adalah salah satu sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dan didesain untuk digunakan pada smartphone dan perangkat nirkabel lainnya. Versi saat ini disebut Windows 7 Mobile. OS ini berbasis pada Windows CE 7 kernel dan fitur-fiturnya dikembangkan menggunakan Microsoft Windows API. Windows Mobile didesain sedemikian rupa agar mirip dengan versi Windows Desktop. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada video ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.